Assalamualaikum kakak-kakak dan abang-abang, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bilangan bulat. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Sebelum kita membahas materi kita hari ini, kakak-kakak dan abang-abang apakah masih ingat apa itu pecahan? Nah, pecahan sebelumnya sudah pernah dipelajari di sekolah dasar. Untuk mengingat kembali, yuk lihat penjelasan berikut ini. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua bilangan, pembilang dan penyebut, yang dipisahkan oleh sebuah garis datar. Apa itu pembilang dan penyebut? Kita misalkan nih sebuah pizza kita bagi menjadi 4 potongan yang sama besar. Jumlah potongan ini kita sebut penyebut. Nah, jadi penyebut dari pecahan ini adalah 4. Kita misalkan kita ambil satu bagian dari 4 potongan tersebut. Maka menjadi 1/4. Kita misalkan lagi kita ambil 2 potongan dari 4 potongan tersebut, maka pecahannya menjadi 2/4 dan begitu seterusnya. Nah, 2 ini disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Nah, bagaimana penjelasannya? Insya Allah kakak-kakak dan abang-abang paham apa itu pecahan. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu mengurutkan pecahan. Pertama, harus kakak-kakak ingat, apabila penyebut sama, pembilangnya beda, misalnya seperti contoh pecahan berikut ini. Ada 5/7, 1/7, 3/7, 6/7. Nah, pecahan ini akan kita urutkan dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. Perhatikan pembilangnya, pembilang yang atas ya. Pembilangnya ada 5, ada 1, ada 3, dan ada 6. Jelas pembilangnya berbeda semua. Nah, penyebutnya sama nih, sama-sama 7. Maka kita langsung lihat pembilangnya. Kita abaikan terus penyebutnya ya, karena kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Dari 4 bilangan tersebut, mana yang lebih kecil? Jelas 1, karena 1 adalah bilangan yang paling kecil. Jadi, pecahan yang paling kecil ada 1/7. Selanjutnya, yang lebih kecil lagi apa? Ya, 3/7. 5/7 dan 6/7. Nah, ini jika kita urutkan dari pecahan yang terkecil. Jadi kalau kita urutkan dari pecahan yang terbesar, maka kebalikannya ya, berarti dari 6/7, 5/7, 3/7 sampai 1/7. Jadi misalnya kita membandingkan dua pecahan nih. Mana yang lebih besar 1/7 dengan 6/7? Jelas yang lebih besar adalah 6/7. Selanjutnya, apabila penyebutnya berbeda, pembilangnya sama. Contohnya seperti berikut ini. Ada 1/8, 1/5, 1/10, 1/3. Nah, penyebutnya berbeda nih ya. Penyebut adalah yang bawah. Ada 5, ada 8, ada 10, dan ada 3. Sedangkan pembilangnya ada 1, sama-sama 1. Jadi kita mau mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita lihat penyebutnya yang paling besar. Mana penyebutnya yang paling besar? Ada 10, ya kan? Jadi pecahan dari terkecil ada 1/10, selanjutnya 1/8, 1/5, dan yang paling besar 1/3. Pecahannya yang terbesar ya, kalau penyebutnya jelas kecil. Dan yang ketiga, apabila penyebut berbeda, pembilang juga berbeda. Nah, kondisi seperti ini contohnya sebagai berikut. Misalnya ada 2/3, 1/6, 3/4, dan 1/3. Nah, penyebutnya ini berbeda, pembilangnya juga berbeda.
Ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, misalnya kita mau mengurutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Tentu abang-abang dan kakak-kakak ingat, ya, menggunakan KPK. Jadi kita mencari KPK dari penyebutnya. Penyebutnya ada 3, 6, 4, dan 3. Berapakah KPK dari 3, 6, 4, dan 3? Ya, KPK-nya adalah 12. Jadi, 2/3 akan kita ubah menjadi 8/12. Kenapa bisa? Jadi, kita ubah dulu ya. Jadi, 1/6 jadi 2/12, 3/4 jadi 9/12, dan 1/3 jadi 4/12. Nah, kita lihat di sini penyebutnya itu menjadi 12 ya kan? Tadi kita bilang KPK-nya 12. Jadi 3 dikali berapa sama dengan 12? Tentu 3 dikali 4. Jadi kalau bawahnya dikali 4, penyebutnya dikali 4, atasnya juga dikali 4. Paham? Jadi selanjutnya ada 1/6. Rubah nih jadi 2/12. 6 dikali berapa sama dengan 12? 6 dikali 2. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi di atasnya juga 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi kalau penyebutnya dikali berapa, pembilangnya juga harus dikali dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita akan mengurutkan dari pecahan berikut. Menjadi pecahan yang terkecil menjadi ke pecahan terbesar. Karena di sini sudah sama pembilangnya, karena sudah sama penyebutnya, sama-sama 12, kita cari angka yang paling kecil di pembilangnya. Yang mana yang paling kecil? Ya, ada 2, ada 4, ada 8, dan ada 9. Jadi kita kembalikan dia menjadi pecahan sebelumnya ya, yang belum ada kita ubah KPK-nya. Menjadi 1/6. 1/6 tadi sama dengan 2/12. Ini yang paling kecil ya. Selanjutnya ada 4/12 dari 1/3. Terus selanjutnya ada 8/12 berasal dari 2/3. Dan yang terakhir, yang paling besar ada 9/12 berasal dari pecahan 3/4. Bagaimana kakak-kakak dan abang-abang? Insya Allah paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Adalah sebagai berikut. Seorang petani garam pada bulan Januari menghasilkan panen garam seberat 3/4 ton. Bulan Februarinya dia menghasilkan 5/7 ton. Tentukan pada bulan apakah yang menghasilkan panen garam terberat. Jadi, adapun penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita tentukan dulu. Januari dia itu panen seberat 3/4 ton. Sedangkan Februarinya dia menghasilkan 5/7 ton. Nah, kedua pecahan ini berbeda penyebut dan berbeda pula pembilangnya. Karena pembilang dan penyebutnya berbeda, maka kita menggunakan KPK untuk menyelesaikan contoh soal ini. Nah, karena penyebutnya 4 dan 7, maka KPK dari 4 dan 7 adalah 28. Jadi kita ubah penyebutnya jadi 28. Nah, karena di atas itu 4 dikali berapa sama dengan 28? Tentunya 4 dikali 7. Karenanya penyebutnya kita kali 7, maka pembilangnya juga harus dikali 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. Selanjutnya 5/7 kita ubah penyebutnya jadi 28. 7 dikali berapa sama dengan 28? Tentunya 7 dikali 4. Nah, karena penyebutnya tadi juga dikali 4, maka pembilangnya kita kali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi, insya Allah tahu ya abang-abang dan kakak-kakak datangnya 21/28 sama 20/28.
Oke, karena penyebutnya udah sama 28, maka kita akan bandingkan sesuai soalnya. Tadi manakah panen yang lebih berat katanya. Jadi 21 dan 20. Manakah yang lebih besar? Jadi tentu ya 21 itu lebih besar dari 20 atau 21 lebih berat dari 20. Atau bisa kita tulis berat pada soal kembali 3/4 sama 5/7. Jadi 3/4 lebih besar dari 5/7 atau 3/4 lebih berat dari 5/7. Jadi kesimpulannya adalah panen garam terberat terjadi pada bulan Januari, yaitu 3/4 ton. Jadi bagaimana kakak-kakak? Semoga paham ya dengan penjelasan Ustazah. Nah, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi kakak-kakak dan abang-abang bisa mencatat kesimpulan ini di buku catatannya untuk lebih ingat lagi. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini dulu. Ustazah mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.